Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perkembangan Pendidikan akan menjelaskan tentang bab 2. Satu, teori psikoanalitis. Dari Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku. Kemudian Freud mengatakan bahwa struktur dasar dari kepribadian terdiri dari ID, ego, dan superego, dan bahwa ego berusaha memperkecil konflik di dalam diri dengan menjaga keseimbangan dorongan insting dan larangan sosial, superego. Yang ketiga, menurut teori psikoseksual, Freud pusat dari kepekaan sensual bergeser dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain ketika perkembangan berlangsung melalui serangkaian tahap. Kemudian yang keempat ada psikoanalisis, yaitu Freud adalah teori yang berpengaruh. Perhatiannya pada motivasi di bawah sadar dan mekanisme pertahanan serta pengaruh lingkungan. Erikson berpikir bahwa Freud memberikan terlalu banyak perhatian pada basis seksual untuk perilaku, bahwa pandangannya tentang sifat dasar manusia terlalu sinis. Di 8 tahap itu menurut Erikson adalah kepercayaan, otonomi, rasa malu dan keraguan, inisiatif, kesalahan, industri, inferioritas, identitas, kebingungan, peran, kekariban, isolasi, generativitas, stagnasi, dan integritas, keputusasaan. Teori Erikson jauh lebih luas daripada teori Freud dan mencakup keseluruhan masa hidup dengan perhatian pada variasi yang lebih luas dari faktor-faktor motivasi dan lingkungan. Behaviorisme menekankan peran dari pengaruh lingkungan dalam memberikan contoh perilaku. Pengkondisian. Ada 2 jenis pengkondisian. Yang pertama, klasik, yang merupakan pembelajaran melalui asosiasi dan operan, yang merupakan pembelajaran dari konsekuensi perilaku. Selanjutnya ada teori belajar sosial, mengatakan bahwa anak-anak belajar dengan mengamati perilaku orang lain dengan meniru perilaku mereka. Selanjutnya ada ahli teori pembelajaran sosial, telah memberi banyak sumbangan untuk pemahaman tentang perkembangan manusia dengan menekankan peran pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku. Selanjutnya ada humanisme, menggunakan pandangan yang sangat positif dari sifat dasar manusia dan mengatakan bahwa orang bebas menggunakan kemampuan mereka yang unggul superior untuk membuat pilihan cerdas dan mewujudkan potensi penuh mereka sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Bahler mengatakan bahwa tujuan real dari manusia adalah pemenuhan melalui prestasi atau pencapaian. Maslow mengatakan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang dapat digolongkan dalam 5 kategori. Carl Rogers merefleksikan filosofi humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan untuk tumbuh dan dukungan emosional. Teori humanistik telah mengajarkan orang untuk percaya pada diri sendiri dan pada kodrat manusia. Kognisi adalah tindakan dan proses mengetahui. Pendekatan Plagetian terhadap perkembangan kognitif menekankan perubahan kualitatif dalam cara orang berpikir ketika mereka berkembang. Piaget membagi proses perkembangan kognitif menjadi 4 tahap. Sensomotor lahir 2 TH. Preoperasional 2-7 tahun, konkret operasional 7-11 tahun, dan formal operasional 11 tahun ke atas. Ahli teori kognitif telah memberikan sumbangan nyata dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. Salah satu konsep penting dari teori Vygotsky adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu area dari tugas-tugas yang sulit dikuasai sendiri oleh siswa, tetapi dapat dikuasai dengan bimbingan dan bantuan orang dewasa atau siswa yang lebih terampil. Bantuan ini disebut scaffolding, artinya sebagai kerangka pengetahuan yang disiapkan saat masa kematangan seorang siswa tiba. Kontribusi inilah yang disiapkan oleh Vygotsky untuk perkembangan individu. Yang kedua ada teori ekologi menurut Uri Bronfenbrenner yang menjelaskan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat atau komunitasnya. Teori ini menekankan bahwa perilaku produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Teori imprinting, bonding, dan attachment adalah contoh dari hal ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.